sebagian besar tuh tidak tahu apa itu di dalam industri, karena yang tahu itu hanya yang bekerja saja. Karang Taruna Kota Cilegon itu berinisiasi memberikan edukasi taruna, edukasi dan pemerintah yang sangat istimewa sekarang itu mengurangi pengangguran. Saya kira di tengah industri ini sangat pas sekali ketika Karang Taruna ini mengambil poin ini. Memang Karang Taruna harus bermitra ya dengan pemerintah, itu tidak boleh ditawar ya. Saya kira kalau tidak berperan sama pemerintah berarti Karang Tarunanya abu-abu. Sejak saya dilantik, disumpah oleh pengurus provinsi pun yang ada tuh gemeter. Iya. Karena sumpah itu kan menurut saya bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Ini tanggung jawab bagaimana memberikan semangat kepada pemuda untuk lebih percaya kepada Karang Taruna, fungsi Karang Tarunanya. Ini yang tantangan yang lebih semangat, karena di era yang sekarang ini pemuda itu mendengar organisasi itu berpikirnya ya punten nih, wah ini untuk kepentingan pribadi. Nah ini yang ingin saya kembalikan nih, fungsi apa, tantangan saya nih yang paling sulit menghadapi beliau apa paradigma orang ya. Paradigma. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Ayo kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat melalui lembaga Karang Taruna Kota Cilegon, menjemput peluang-peluang yang ada di Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, kali ini jumpa dengan saya Maksi Sahabi dalam acara Karpods Karang Taruna Podcast. Karang Taruna Podcast adalah sebuah acara yang dipersembahkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang menghadirkan diskusi seputar pengembangan Karang Taruna, permasalahan sosial, dan pemberdayaan generasi muda. Sahabat-sahabat Karang Taruna, sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Narasumber kita dari Kota Baja, Kota Cilegon yang ada di Provinsi Banten, yaitu Bung Ahmad Mahdi Alif, Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Terima kasih. Selamat sore Bung Mahdi. Selamat sore. Iya. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat? Insya Allah sehat. Ya, sehat ya. Bung Mahdi Alif ini adalah berangkat dari aktivis sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciwandan, yang saat ini beliau menjadi Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih seru lagi, ya, saya berpesan jangan lupa sahabat-sahabat Karang Taruna untuk like, share, dan subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten, agar sahabat-sahabat Karang Taruna dapat mengikuti diskusi-diskusi yang tentunya sangat memotivasi dan menginspirasi. Bung Mahdi, kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Ahmad Mahdi Alif, ya, Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Nah, tapi ini di kalangan teman-teman ada namanya Macil. Ini nama Anda juga? Nama Macil. panggilan. Nama panggilan. Tapi kok kayaknya lebih populer dengan nama Macil daripada Mahdi Alif. Kenapa bisa seperti itu, Bung? Kebetulan memang di Karang Taruna Kota Cilegon itu ada beberapa nama Mahdi. Di antaranya ada yang badannya besar. Itu kakak senior saya. Sehingga yang kecil begini dipanggilnya Macil. Alias? Artinya Mahdi cilik katanya gitu. Ternyata kita baru tahu Macil ini Mahdi cilik. Berarti ada yang Mahdi besarnya juga? Ada, betul ada. Luar biasa. Bung Macil, iya. Anda sekarang aktif ya di organisasi, sekarang mimpin sebuah organisasi yang bergengsi, Karang Taruna Kota Cilegon, ya, di mana ya Karang Taruna ini kita tahulah semuanya, banyak orang yang bermimpi untuk bisa bergabung di Karang Taruna, bahkan ingin di posisi seperti Anda gitu. Nah, Anda apa sih motivasinya ingin menjadi Ketua Karang Taruna Kota Cilegon pada waktu itu? Kalau dibilang apa namanya,
pada bermimpi ya, mungkin saya tidak bermimpi kali ya di Karang Taruna ini, karena memang kebetulan dari sejak saya menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan itu hampir mau pensiun dari ketua Karang Taruna Kecamatan. Hampir pensiun. Nah, dengan dinamika yang ada, kemudian melihat perkembangan pemuda yang ada di Kota Cilegon yang harus sama-sama diberikan jalan oleh beberapa organisasi yang ada, yang salah satunya adalah Karang Taruna. Akhirnya organisasi ini harus kita sama-sama jalankan bersama, sehingga artinya di sana bahwa kita ingin lebih bermanfaat lebih luas, yang semula di tingkat kecamatan akhirnya di tingkat kota yang harus kita sama-sama jalankan. Artinya kita ingin lebih luas saja, bermanfaat di masyarakat dengan wadah yang sangat istimewa, yaitu Karang Taruna. Masya Allah, luar biasa ya Bung Acil. Motivasinya luhur sekali Bung, ingin berdampak menjadi manfaat lebih luas lagi di Karang Taruna. Apakah Anda menganggap selain Karang Taruna sempit untuk kita berkiprah? Tidak demikian. Hanya memang kebetulan kita sejak kakak saya itu saudara Alawit ya, kakak Alawi yang sekarang kebetulan juga jadi pengurus provinsi. Itu dulu beliau jadi ketua pengurus Karang Taruna kelurahan. Nah, itu saya masuk di dalamnya di kurang lebih di antara tahun 2000-an. Nah, dengan demikian tuh saya perhatikan tuh pergerakan pemuda di tingkat kelurahan saat itu, di salah satu kelurahan di Kecamatan Ciwandan. Begitu intens pergerakan kepemudaan di sana, membantu masyarakat khususnya di tingkat kelurahan tersebut, memberikan informasi-informasi penting, lebih khusus perkembangan lingkungan. Dari situ karena sering dibawa, diajak sama kakak itu, akhirnya lebih mendalam dengan kekarang tarunaan. Kemudian setelah lama-lama tempat tinggal sebelah kami itu kan ada satu ruangan yang memang menjadi sentral perkumpulan pemuda tingkat kelurahan saat itu. Pada saat itu. Pergerakan. Memang yang lebih nampak itu di sana Karang Taruna. Sehingga sepertinya yang namanya disebut lingkungan membentuk satu jiwa seseorang itu mungkin dari situ. Nah, akhirnya dari sini kami ikuti Karang Taruna dan akhirnya memotivasi Anda Bung Acil untuk bisa berkiprah di Karang Taruna. Betul, masuk tuh melalui pengurus kecamatan, kemudian kecamatan. Anda Bung Acil jadi ketua Karang Taruna Kota Cilegon tahun berapa? Sejak tahun berapa? Tahun 2021 ya. 2021 melalui Temu Karya. Pada waktu itu apakah ada pesaing yang dengan Anda? Ada. Artinya tidak salah dong saya katakan, banyak orang yang bermimpi untuk berada di posisi Anda ini Bung Acil ya. Iya. Biasa. Lalu begini Bung Acil, Karang Taruna Kota Cilegon ini kan ya namanya Kota Cilegon ini di Banten ini dikenal dengan kota baja, kota industri ya. Betul. Nah, apa sih yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna dalam katakanlah mengembangkan organisasinya atau mengembangkan potensi-potensi kader-kader Karang Taruna di Kota Cilegon dengan kondisi industri yang ada di Kota Cilegon? Baik, betul, Kota Cilegon itu disebut kota baja. Memang kebetulan ada salah satu industri yang besar di sana, Krakatau Steel yang memproduksi kota baja. Namun memang keberadaan Karang Taruna juga di tengah-tengah kota industri ini belum begitu maksimal. Belum maksimal, kami tetap masih berupaya. Yang sudah kami lakukan ini adalah sesuai dengan perkembangan terkini, bahwa Kota Cilegon yang penuh dengan industri ini seiring dengan perkembangan SDM pemuda yang sekarang hampir rata-rata 25 tahun itu sebagian besar itu tidak tahu
apa itu di dalam industri, karena yang tahu itu hanya yang bekerja saja. Dari sekian ratus ribu orang itu kan nggak semua bekerja tuh pemuda. Nah, kemarin kita Karang Taruna Kota Cilegon itu berinisiasi memberikan edukasi taruna edukasi industri, yang artinya adalah di sana Pesertanya siapa, Bu? pesertanya sementara ini kita diawali dari siswa SLTA, wabil khusus SMK. Sebenarnya ini umum. Kemarin kita diikuti oleh 12 SLTA dan SMA dan SMK di satu tempat launching Taruna Edukasi Industri. Itu yang kita di awal tahun 2022 ini kita lakukan untuk lebih memberikan peran Karang Taruna terhadap masyarakat khususnya pemuda. Baik, Bung Macil. Kadang banyak juga ya, tidak sedikit orang beranggapan ketika kita berkarang taruna tentu akses dan jejaring itu akan terbuka, mudah kita memasuki ke wilayah-wilayah mana. Nah, konteksnya di Kota Cilegon yang seperti Bung Macil sebutkan tadi sebagai kota industri, kota baja, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan bonafit, perusahaan-perusahaan besar ya, yang tentunya ini menjadi banyak juga ya harapan dari para anggota Karang Taruna untuk bisa bekerja sama dengan industri-industri yang ada di sana. Nah, sejauh kepemimpinan Bung Macil di Kota Cilegon, apakah sudah ada suatu bentuk kerjasama antara Karang Taruna Kota Cilegon dengan industri-industri yang ada di sana? Ada beberapa industri yang sudah melakukan kerjasama, komunikasi dengan baik. Itu kita lakukan dari sejak kita memimpin di tingkat kecamatan. Namun di tingkat kota ini kita baru mengkonsolidasi dari beberapa tingkatan pengurus di Kota Cilegon. Dan 1 tahun terakhir ini kita mengkonsolidasi dulu, memberikan pemahaman kepada teman-teman pengurus Karang Taruna agar kita bergerak bersama ini sudah satu mindset gitu. Tidak kecil, tidak sedikit maksud saya, tidak sedikit masyarakat Karang Taruna yang memang betul-betul berharap terhadap keberadaan industri ini. Namun sering kami sampaikan bahwa Karang Taruna ini mitra pemerintah, bukan suatu organisasi yang sompralan gitu kan, masuk ke industri bawa golok atau bawa apa, bawa kampak dan sebagainya gitu kan, 212. Memang ada ya seperti itu ya? Ada beberapa organisasi yang demikian. Nah, tapi bagaimana Anda menyikapinya ketika ada Karang Taruna yang seperti Anda katakan tadi, istilahnya sompral, ya, masuk ke industri dan sebagainya? Apa reaksi Anda sebagai ketua, sebagai pimpinan Karang Taruna di Kota Cilegon? Kalau untuk Karang Taruna belum ada. Artinya ada beberapa organisasi yang memang mungkin sudah berkomunikasi banyak namun tidak pernah ditanggapin sehingga harus jalan terakhir mungkin barangkali. Tapi untuk di Karang Taruna ini kita kembali pada fitrahnya, bahwa Karang Taruna ini adalah mitra pemerintah. Sebagai wadah pengembangan pemuda, potensi alam dan potensi sumber daya manusianya juga berjalannya itu dengan dua sisi. Dengan pemerintah, di sana diatur dalam anggaran dasar, dengan pemerintah dan sumber kesejahteraan masyarakat, khususnya di industri itu salah satunya. Nah, inilah yang harus kita sinergikan nih. Betul. Yang akan kita sinergikan nih. Kita akan terus berikan semangat bahwa kita harus bersinergi dengan sumber kesejahteraan masyarakat itu, khususnya industri. Tapi Bung Macil sudah pernah membawa teman-teman pengurus Karang Taruna sekedar katakanlah berkoordinasi, berkomunikasi dengan industri-industri yang ada, dengan harapan misalnya terbangunnya jalinan sinergitas yang kemudian bisa menjajaki peluang-peluang kerjasamanya. Sudah pernah dilakukan? Sudah pernah dilakukan. Itu salah satunya adalah Taruna Edukasi Industri. Taruna Edukasi Industri itu sendiri ya. Artinya kita ini di tengah keterbatasan dan kekurangan hal-hal lain, ya tidak munafik ya artinya. Tapi kita juga tidak harus mengedepankan itu. Tapi kita mengedepankan fungsi daripada organisasi itu sebagai fasilitator bagi pemuda-pemuda yang ada di Cilegon. Oke, Bung Macil, tadi satu lagi yang Bung Macil katakan, Karang Taruna sebagai organisasi mitranya pemerintah. Nah, teman-teman pengen tahu juga ya, selama ini Karang Taruna Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Bung Macil dengan pemerintah Kota Cilegon seperti apa hubungannya?
Alhamdulillah kita romantis ya, dibilang romantis ya. Karena memang kebetulan semua OPD ini menyambut baik dengan kedatangan Karang Taruna ketika berbicara mengenai persoalan kepemudaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terutama yang saat ini kita bangun adalah dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Tenaga Kerja. Ini kita sudah bangun komunikasi, banyak hal yang kita sampaikan, kita juga mendapatkan informasi program-program pemerintah secara detail gitu ya dari OPD-OPD itu, sehingga kita sinergikan tuh program-program Karang Taruna. Karena memang kebetulan kan memang Karang Taruna juga harus seiring dengan pemerintah. Nah, kaitannya dengan peran Karang Taruna dengan pemerintah ini jelas romantis, karena program pemerintah yang sangat istimewa sekarang itu mengurangi pengangguran. Saya kira di tengah industri ini sangat pas sekali ketika Karang Taruna ini mengambil poin ini. Bukan hanya mengambil, tapi memang sudah harus berperan. Nah, inilah yang Bung, maaf saya potong, ada dukungan konkret dari Pak Wali Kota misalnya, dari pemerintah untuk Karang Taruna Kota Cilegon. Alhamdulillah ada. Ya? Boleh bisa diceritakan ke teman-teman? Ya, saya kira tidak harus ini ya disampaikan ya. Ini ini untuk memotivasi saja, Bung. Ya, alhamdulillah dari pemerintah mensupport penuh kegiatan-kegiatan, baik itu kaitannya dengan operasional dan sebagainya, itu disampaikan. Alhamdulillah. Biasa ya. Memang Karang Taruna harus bermitra ya dengan pemerintah. Itu tidak boleh ditawar ya. Saya kira kalau tidak berperan sama pemerintah berarti Karang Tarunanya abu-abu ini, Pak. Gitu. Oke, berbicara abu-abu, ini sebagai aktivis organisasi, Bung Macil punya target politik nggak sih aktif di Karang Taruna ini? Target politik ya, kalau dilihat dari aktivis Karang Taruna ini semua hampir aktivitasnya di politik ya. Tapi untuk sementara ini saya masih belum berpandangan ke sana. Belum ada target politik Bung Macil. Karena sekian banyak orang menginginkan di posisi Bung Macil. Ya, dengan harapan tadi menjadi lebih populer, kemudian kemampuan kepemimpinannya diketahui banyak orang, dan bahkan nilai jualnya akan semakin tinggi menurut saya. Apa Anda nggak sayang, Bung Macil, dengan posisi ketua Karang Taruna yang Anda pegang saat ini, lalu Anda tidak isi dengan harapan-harapan Anda, mimpi-mimpi Anda di politik? Saya sementara ini belum, karena sejak saya dilantik, disumpah oleh pengurus provinsi pun yang ada tuh gemeter. Karena sumpah itu kan menurut saya bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Ini tanggung jawab. Apalagi mikirin soal tujuan ke depan mau bagaimana, orang tanggung jawab aja belum selesai kan begitu. Tapi kalau sudah selesai, Allah berkehendak lain ya apa boleh buat. Barangkali saya jadi wakil gubernur kan bisa saja. Amin. Itu maksud saya. Kita doakan sahabat-sahabat Karang Taruna. Bung Macil ternyata ngomong juga pada akhirnya. Saya pancing-pancing dari tadi. Tujuan politiknya apa? Tadi Bung Macil sudah menyampaikan. Baik Bung Macil, ini banyak ya orang terkesan ya dengan Bung Macil. Ya terus terang saja ya, saya punya banyak rekan-rekan di Kota Cilegon. Ternyata Bung Macil ini cukup populer di sana ya, apalagi setelah menjabat sebagai ketua Karang Taruna. Nah sekarang Bung Macil, mungkin sahabat-sahabat Karang Taruna juga ingin mendengar ya, apa sih yang sudah Bung Macil katakanlah berikan motivasi atau pandangan umum kepada generasi-generasi muda di Kota Cilegon dalam berorganisasi, khususnya di Karang Taruna? Sementara ini kita secara pribadi belum banyak, hanya memang kebetulan karena ada beberapa pengurus yang di tingkat kelurahan itu yang baru melakukan MWKT, kemudian melakukan pelantikan. Kita hadir di sana, kemudian menyampaikan fungsi Karang Taruna sebenarnya. Hanya itu saja, kita mengembalikan marwah Karang Taruna sebenarnya adalah sebagai mitra pemerintah dan sebagai wadah pengembangan pemuda. Itu saja sih yang kami sampaikan, nggak terlalu lebih saya kira. Tentunya dalam menjalankan aktivitas organisasi ya, sebagai seorang pimpinan tertinggi ya di Karang Taruna Kota Cilegon, tentu ada dong melihat sebuah tantangan dan peluangnya. Nah, Anda bisa menjabarkan tantangan
serta peluang-peluang yang ada di Kota Cilegon seperti apa untuk Karang Taruna? Tantangan dan peluang ya. Ya. Ya, tantangan ini yang menurut saya paling berat adalah bagaimana memberikan semangat kepada pemuda untuk lebih percaya kepada Karang Taruna, fungsi Karang Tarunanya. Ini yang tantangan yang lebih semangat, karena di era yang sekarang ini pemuda itu mendengar organisasi itu berpikirnya ya punten nih, Ya. wah ini untuk kepentingan pribadi. Nah ini yang ingin saya kembalikan nih, fungsi apa, tantangan saya nih yang paling sulit menghadapi beliau paradigma orang ya, paradigma teman-teman khususnya yang usia kita itu di bawah 25 tahun, karena di bawah 25 tahun itu mereka ini baru keluar dari dunia pendidikan, sehingga nggak tahu persis apa itu Karang Taruna. Nah, ketika kami mengajak teman-teman pemuda itu, ayo masuk ke Karang Taruna. Kayak kemarin juga ada edukasi itu, kita juga sampaikan Karang Taruna itu apa. Ya. Mereka bertanya, apa keuntungan kita masuk Karang Taruna? Ya, kan kita sampaikan tuh sedikit demi sedikit kita sampaikan. Ya ada yang dari sekian ratus orang itu yang nyantol itu yang kemudian datang ke sekretariat cuma 1-2. Nah itu kan agak susah juga tuh. Itu baru satu kecamatan tuh kita tuh, itu tantangannya paling berat. Kemudian kalau untuk peluang kaitannya apa nih? Apa peluang politik, peluang usaha atau apa nih kira-kira? Segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan generasi muda. Saya kira kalau untuk peluang ya di Cilegon sangat berpeluang tinggi, karena industri yang sangat besar, kemudian bisa dibilang bahwa Cilegon adalah pintunya Pulau Jawa. Saya kira peluang sangat besar, hanya memang ini juga tugas kita ya, bahwa membangun mindset pemuda itu supaya jangan menunggu, tapi kita jemput bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng menjadi peluang tuh kan, karena kalau memang bareng-bareng kan semua juga menjadi peluang, industri menjadi peluang, SDA yang lain juga menjadi peluang, SDM kita juga menjadi peluang. Saya kira itu artinya konsep kebersamaan yang dibangun oleh Bung Macil kepada teman-teman. Kesadaran kebersamaan bahwa semua ini peluang kita, peluang emasnya. Baik Bung Macil, mimpin Karang Taruna Kota Cilegon sejak tahun 2020. Akhir 2019 ya kalau kita 2019 hingga saat ini. Apa sih yang jadi program unggulan Karang Taruna Kota Cilegon yang sudah terlihat saat ini apa? Kita concern di peningkatan dan pengembangan SDM. Kemudian kita ada Tawira Center. Tawira Center. Apa sih Tawira Center itu? Tawira Center itu nanti dari karya-karya ekonomi yang dilakukan oleh Karang Taruna semua tingkatan itu kita akan kasih tempat untuk ya semacam Taruna wirausaha. Tokonya di situ nanti gitu. Baik Bung Macil. Tadi Anda sudah bercerita terkait dengan tantangan, peluang ya Bung Macil ya. Bagaimana menjadikan sebuah konsep kebersamaan untuk memaksimalkan peran-peran Karang Taruna di Kota Cilegon. Nah, sekarang Anda punya pesan khusus tidak untuk generasi muda yang ada di Kota Cilegon, seperti apa baiknya dalam berorganisasi? Pesan kami dari pengurus Karang Taruna Kota Cilegon untuk pemuda Kota Cilegon, bahwa sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, kemudian perkembangan industri yang sangat padat modal, kalau bukan sekarang mau kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat melalui lembaga Karang Taruna Kota Cilegon, menjemput peluang-peluang yang ada di Kota Cilegon. Luar biasa Bung Macil ya. Ini akan sangat memberikan motivasi buat generasi muda yang ada di Kota Cilegon, khususnya yang ada di Provinsi Banten pada umumnya. Ini Bung Macil ini tadi disampaikan Mahdi Cilik ya. Mahdi Cilik
walaupun katakanlah orangnya cilik ya, tetapi ini adrenalinnya dalam memimpin organisasi ini besar sekali. Bung Macil ini luar biasa. Mudah-mudahan ya, manfaatnya. Ya, dan mudah-mudahan target-target politik Bung Macil tercapai ya, terpenuhi tadi yang sudah disampaikan tadi ya. Itu kalau ada jalan mungkin. Kalau ada jalan. Artinya itu Baik. bercanda dalam arti bahwa segala sesuatu tuh kehendak Allah ya. Ya. Jadi kita sekarang lebih concern pada melakukan kewajiban kita dulu, wabil khusus amanah sebagai Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Luar biasa Bung Macil. Anda memimpin Karang Taruna Kota Cilegon, ada berapa kecamatan di sana? Di sana ada 8 kecamatan, Ada 8 kecamatan. 43 kelurahan. Semuanya sudah memiliki garis koordinasi yang fatsun dengan Bung Macil ya. Ya. Tidak ada yang membangkang di sana. Saya kira 1, 2, 3 masih belum bukan membangkang lah ya, dalam arti belum memahami apa itu sebenarnya Karang Taruna. Jadi walaupun ada di dalam Karang Taruna, tapi ada juga yang belum betul-betul memahami apa itu Karang Taruna. Jadi bukan membangkang sebenarnya. Itu akan jadi PR buat Bung Macil ya. Ya, betul Agar itu. semua Karang Taruna solid, bisa menjadi inspirasi buat generasi-generasi muda yang lain untuk berorganisasi aktif, khususnya di Karang Taruna. Baik, sahabat-sahabat Karang Taruna dimanapun Anda berada, luar biasa tamu kita pada sore hari ini Bung Macil ya, yang sudah memberikan inspirasi obrolan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mendorong generasi-generasi muda untuk aktif berorganisasi, khususnya untuk bergabung di Karang Taruna. Demikianlah sahabat-sahabat Karang Taruna, bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber kita Bung Mahdi Cilik atau Ahmad Mahdi Alif sebagai Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Semoga apa yang telah dilakukan oleh beliau dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua generasi muda Provinsi Banten. Sebelum kita akhiri, jangan lupa saya sampaikan sekali lagi untuk like, share, dan subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat dapat terus mengikuti diskusi yang tentunya sangat bermanfaat. Akhir kata, saya undur diri, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma.